Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sehubungan dengan sebuah pertanyaan. Mengapa aku dilahirkan? Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 20 ayat 18 tertulis demikian. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Ayat ini merupakan bagian dari keluh kesah Nabi Yeremia. Ia mengeluh dan mempertanyakan mengapa ia dilahirkan, bila hanya untuk melihat kesusahan dan kedukaan, serta menanggung malu dalam hidupnya. Yeremia tidak hanya mengeluh tentang kesusahan dan kedukaan dirinya sendiri, tapi juga kedukaan dan kesusahan bangsanya. Selama pelayanannya, Yeremia mengalami penolakan demi penolakan. Tidak ada yang mau mendengar dia. Ia pun mengalami banyak penderitaan dalam masa pelayanannya. Bila kita membaca kisah Nabi Yeremia dan memahami keluh kesahnya, kita akan mengerti bahwa ia terkadang merasa bahwa tugasnya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsanya sebagai sesuatu yang berat untuk dilakukan. Oleh karena isi berita yang ia sampaikan adalah tentang penghukuman yang akan dialami oleh bangsa Israel bila mereka tidak bertobat. Bukannya mengabarkan tentang kabar baik, berkat, damai sejahtera, ia justru menubuatkan kehancuran bangsanya. Itulah yang membuat ia juga merasa tertekan dalam pelayanannya. Bagaimana ia bisa dapat menarik hati orang lain jika yang ia sampaikan hanyalah nubuatan tentang kehancuran? Yeremia menyaksikan ketika bangsa Babel menyerbu Yerusalem. Ia merasakan kedukaan atas bangsanya dan juga atas dirinya pribadi. Yeremia adalah pribadi yang lemah lembut, namun tegas dan berani dalam menyampaikan firman Tuhan. Sebagai manusia, ia pernah mengalami perasaan tertekan dan menderita yang membuatnya mempertanyakan mengapa ia dilahirkan. Yeremia merupakan nabi yang ditolak dan tidak didengarkan oleh bangsanya dan juga bangsa-bangsa lain. Walaupun demikian, ia dengan setia melakukan apa yang menjadi tugasnya selama hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mempertanyakan mengapa aku dilahirkan bisa disebabkan oleh 3 hal. Pertama, karena keingintahuan kita. Kedua, karena mengalami kekosongan dalam hati. Ketiga, karena penderitaan hidup. Meskipun latar belakangnya berbeda-beda, namun jawaban atas pertanyaan ini tetap sama. Mengapa aku dilahirkan? Mengapa kita dilahirkan? Mengapa saudara dilahirkan? Jawabannya tidak bisa kita cari sendiri dengan filosofi dunia. Kita hanya bisa mendapatkan jawabannya dari Tuhan yang menciptakan kita. Hanya di dalam Tuhanlah kita menemukan jawaban dan tujuan hidup kita. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 1 ayat 4-5 tertulis firman Tuhan kepada Nabi Yeremia demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Allah punya tujuan dan rencana bagi Yeremia dalam hidupnya. Itulah yang menjadi tujuan Nabi Yeremia, yaitu melaksanakan tujuan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita sekarang ini adalah sama halnya dengan Nabi Yeremia. Tuhanlah yang membentuk kita dalam rahim ibu kita.
dan Tuhan mengenal siapa kita sebelum keluar dari kandungan. Ia punya rencana bagi setiap kita, yaitu agar kita melaksanakan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Yesaya 43 ayat 7 mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan Tuhan. Kita diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Hidup bukan hanya di dunia ini saja. Dunia ini hanyalah sementara, sedangkan yang kekal akan kita tuju. Dunia seringkali membutakan hati dan pikiran kita dan membuat kita lupa akan tujuan yang kekal, kerajaan surga, kehidupan yang abadi bersama dengan Tuhan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 18 tertulis, "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Bila kita mengalami penderitaan dalam dunia ini, maka janganlah gagal fokus dan meninggalkan iman kepada Tuhan. Sebab penderitaan di dunia hanyalah sementara saja. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17 tertulis, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan lakukanlah apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Ia menciptakan saudara dengan suatu maksud dan tujuan yang mulia. Oleh karena itu, muliakanlah Tuhan dalam seluruh hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur oleh karena kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, memberikan jawaban kepada kami tentang mengapa kami dilahirkan, mengapa kami ada di dunia ini. Kami diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Melalui firman-Mu kami menyadari bahwa Engkau punya maksud dan rencana, tujuan yang mulia dalam hidup kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, supaya dalam hidup yang sementara di dunia ini, kami selalu setia kepadamu, melakukan tujuan yang Engkau tetapkan dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap teguh, beriman, percaya sungguh kepadamu, setia dalam berbagai perkara dan situasi apapun dalam hidup kami. Kuatkan kami selalu ya Tuhan, agar kami selalu memiliki sukacita, rasa syukur dalam hidup kami, agar kami selalu memandang kepada kekekalan, tidak fokus pada apa yang kelihatan oleh mata jasmani kami. Sebab apa yang kelihatan adalah sementara saja. Terima kasih Bapa, pimpin setiap kami. Berkati kami semua dan lindungi kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.